Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Sumadi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor induk mahasiswa 2410040013. Pada kesempatan kali ini saya akan beropini mengenai digitalisasi kebaikan ketika teknologi menghubungkan amal dan kepedulian sosial. Sekarang, dunia telah menyaksikan transformasi yang luar biasa pesat berkat kemajuan teknologi digital. Semua aktivitas manusia, dari cara berkomunikasi, transaksi keuangan, hingga interaksi sosial kini dapat dilakukan hanya dengan beberapa sentuhan di layar ponsel Anda. Fenomena ini memberikan dampak signifikan terhadap cara orang mengungkapkan kepedulian sosial, terutama selama bulan Ramadan, waktu yang dikenal dengan semangat berbagi dan membantu satu sama lain. Saya menganggap digitalisasi ini sebagai sesuatu yang memiliki dua sisi. Di sisi lain, di satu sisi teknologi ini memberikan banyak kesempatan untuk mendonasikan, membayar zakat, dan juga menunjukkan kepedulian dengan cara yang lebih cepat, luas, dan juga efektif. Namun di sisi lain muncul dilema seperti menipisnya rasa keikhlasan, kecenderungan untuk pamer kebaikan di media sosial, dan juga ketidakmerataan akses digital yang menyebabkan sebagian orang tertinggal dari gelombang kebaikan ini. Oleh karena itu, penting untuk kita meresapi kembali makna digitalisasi kebaikan agar tidak hanya menjadi sebuah tren, tetapi juga benar-benar menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan juga keikhlasan. Perkembangan platform digital seperti aplikasi donasi, pembayaran zakat secara online, kampanye sosial online, dan juga gerakan penggalangan dana merubah cara masyarakat berbagi. Di satu sisi lain, ini menunjukkan kemajuan sosial. Hanya dengan satu klik pada ponsel, banyak orang merasa dapat dibantu. Namun, sebagian juga sebagian masyarakat juga menyatakan bahwa banyak dampak negatif terhadap kedalaman makna amal itu sendiri. Masalah pertama, adanya hilang nuansa personal dalam berbuat baik. Dulu orang-orang langsung terjun untuk ke lapangan, berinteraksi dengan penerima bantuan langsung, dan melihat dampak dari kebaikan secara langsung. Sekarang, bantuan seringkali diberikan tanpa adanya interaksi manusia, hanya sebatas transaksi digital. Hal ini menciptakan jarak emosional antara pemberi dan juga penerima, sehingga nilai empati yang seharusnya memiliki esensial amal sosial perlahan-lahan menghilang. Masalah kedua adalah fenomena pamer kebaikan. Di media sosial, banyak orang atau organisasi yang menggunakan amal sebagai alat untuk meningkatkan reputasi atau popularitas. Foto-foto proses donasi, video penyaluran, dan juga total angka bantuan yang dibagikan seringkali mengaburkan niat jujur dari berbagi, yaitu keikhlasan. Ini bukan berarti bahwa publikasi itu buruk, tapi karena transparansi memang memiliki nilai, tetapi ketika amal lebih fokus pada exposure ketimbang dampak sosial, nilainya akan hilang menjadi nilai spiritual. Masalah ketiga yang juga sangat penting adalah kesenjangan dalam akses digital. Tidak semua kalangan masyarakat memiliki kemampuan atau fasilitas untuk ikut dalam digitalisasi kebaikan. Kelompok rentan seperti orang-orang di pedesaan, lansia, atau mereka yang tidak memiliki kemampuan digitalisasi butuh cara tradisional untuk berpartisipasi. Artinya, jika tidak ada ditangani dengan pendekatan yang inklusif, digitalisasi bisa menghadirkan ketimpangan baru dalam praktik kebaikan sosial. Teknologi pada dasarnya tidak memiliki nilai moral karena nilai tersebut ditentukan oleh orang yang menggunakannya. Oleh karena itu, nilai tanggung jawab moral ada di tangan pengguna dan pengembangannya. Jika teknologi digunakan dengan semangat kemanusiaan, maka ia menjadi alat pemberdayaan. Namun, jika digunakan tanpa pertimbangan yang etis, ia dapat mengubah makna amal menjadi suatu aktivitas simbolis yang dangkal. Digitalisasi kebaikan mestinya menjadi usaha untuk memperluas jangkauan empati, bukan menggantikannya. Kita perlu melihat teknologi bukan seperti pengganti hubungan sosial, tetapi sebagai jembatan yang menyatukan hati-hati manusia.
Dalam konteks Ramadan, di mana umat diajak untuk menggali makna berbagi dan menahan ego, teknologi seharusnya menjadi alat untuk menghadirkan lebih banyak manfaat, bukan memperlebar kesenjangan atau menumbuhkan kesombongan. Tantangan digitalisasi kebaikan perlu dimulai dari kesadaran individu, institusi secara bersamaan. Individu harus mengembangkan perspektif baru bahwa amal dalam dunia digital tetap memerlukan keikhlasan, tanggung jawab moral, dan juga rasa empati. Di sisi lain, lembaga sosial dan pengembangan teknologi sebaiknya menciptakan sistem yang tidak hanya efektif, tetapi juga etis dan inklusif. Langkah yang bisa kita ambil adalah mengintegrasikan kembali nilai-nilai kemanusiaan ke dalam sistem digital. Setiap platform sosial berbasis teknologi seharusnya tidak hanya berfokus pada total donasi ataupun angka partisipasi, tetapi juga membangun koneksi emosional antara donor dan juga penerima. Selanjutnya, literasi digital menjadi sangat penting agar masyarakat mampu memahami etika dalam berbagi di dunia maya. Selain itu, usaha untuk mengatasi kesenjangan digital juga sangat krusial. Pemerintah dan organisasi sosial bisa mengembangkan sistem donasi yang mengkombinasikan metode daring dan juga luring. Misalnya, menghadirkan agen lokal yang dapat membantu masyarakat yang kurang paham tentang cara menggunakan platform digital, maupun mengadakan pelatihan sederhana agar setiap orang dapat berkontribusi. Dengan pendekatan seperti ini, kebaikan akan menjadi gerakan yang inklusif dan juga tidak terhambat oleh batasan kemampuan teknologi. Di solusi ini, jika diimplementasikan dengan kesadaran moral, akan membuat digitalisasi kebaikan bukan hanya sebuah inovasi teknologi, tetapi juga sebuah revolusi dalam nilai-nilai. Ramadan kemudian yang seharusnya menjadi tempat untuk mengatur kembali hubungan antara iman, kemanusiaan, dan juga teknologi. Ketiga hal ini merupakan perlu jalan yang seimbang agar keberkahan dapat dirasakan tidak hanya oleh individu tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Jika masyarakat bisa menggabungkan kecanggihan teknologi dengan nilai-nilai kemanusiaan yang tulus, dunia digital dapat menjadi ruang spiritual yang baru, tempat di mana kebaikan bisa mengalir tanpa batasan geografi ataupun sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.